Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arianto, SPD. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 4 Siding, sebuah sekolah yang kecil, sederhana, tapi penuh kesejukan. Sekolah ini berada di Desa Tawang, sebuah desa yang berada di pedalaman Kabupaten Bengkayang. Banyak yang harus disiapkan dan juga dikorbankan, mulai dari waktu, tenaga, biaya, hingga perasaan. Jarak yang harus ditempuh mencapai puluhan kilometer dengan medan yang penuh tantangan. Jalan yang dilalui sebagian besar masih berupa tanah merah, licin saat hujan, berdebu saat kemarau, dipenuhi tanjakan serta turunan yang tajam, dan menjadi daerah penuh lumpur dan kubangan pada saat musim penghujan tiba. Begitu ekstrimnya jalur menuju Tawang, tak jarang bahkan sampai nyawa taruhan kami. Biasa Pak itu Pak. Entah dari mana tenaga ekstra itu datang, karena sewaktu-waktu saya harus membawa sepeda motor yang rusak di atas motor saya. Karena medan yang kami lalui adalah medan pegunungan, maka resiko yang terbesarnya adalah longsor di tengah perjalanan. Tidak hanya longsor, karena medan yang kami lalui juga merupakan hutan belantara, maka resiko pohon tumbang juga itu sangat besar. Jalan darurat. Ketika banjir itu datang, airnya sangat deras sekali. Ini, lihat dalamannya guys tuh. Sekali lagi diperlukan tenaga ekstra dan semangat yang kuat untuk bisa menyeberangi sungai yang arusnya begitu deras. Karena salah saja melangkah sedikit atau salah pijakan kaki, resikonya kita langsung terjun bebas di jurang yang ada di sebelah kanan. Oke, yang terakhir ini. Kompak refleks. Oke guys. Stop. Bertugas di pedalaman memaksa saya harus berpikir keras bagaimana caranya agar barang-barang sekolah itu bisa sampai dengan selamat. Karena keterbatasan biaya, jadi saya yang harus membawa barang-barang itu. Barang-barang yang tidak masuk akal dibawa menggunakan kendaraan bermotor, tapi harus kami paksa untuk bisa sampai ke sekolah. Tentunya risiko terjatuh dari kendaraan bermotor dan tertimpa motor itu menjadi lebih besar ketika saya harus membawa barang-barang yang berat dan dengan ukuran yang lumayan besar, apalagi dengan medan yang sangat berat seperti itu. Jelas, saya perlu tenaga yang sangat-sangat ekstra sekali. Satu hal yang menjadi penyemangat saya untuk terus menuju tempat tugas adalah senyum-senyum tulus dari mereka. Hah?
Dan bahkan ketika mereka sedang menggotong warga yang sedang sakit, mereka masih sanggup untuk menyapa saya dengan senyuman hangat mereka. Lanjutnya, kasihan bapak tuh panas. Dan satu hal yang pasti, perjuangan luar biasa warga Tawang menjadi motivasi saya untuk terus berdedikasi di dunia pendidikan. Dengan tekad dan semangat yang kuat, saya melaksanakan tugas ini. Di sekolah, saya selalu berkolaborasi dengan komite sekolah. Banyak hal yang telah kami kerjakan. Mengganti atap rumah guru, walaupun hanya terbuat dari bambu dan daun. Mereka juga membantu membersihkan lingkungan dan fasilitas sekolah untuk diperbaiki. Dan ini saya bekerja sama dengan warga desa Tawang, membuat jembatan darurat dari bambu. Bayangkan, hanya dari bambu untuk sebuah sungai yang lumayan besar. Kami memiliki siswa yang sederhana, tapi tekad belajar yang kuat. Di sekolah, selain belajar akademik, saya juga menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karakter kepada siswa-siswi saya. Selain itu, saya juga memperkuat nilai-nilai religius. Walaupun kami berada di sekolah pedalaman, tidak menghambat kami untuk belajar IT. Dan satu hal yang luar biasa, saya mengajak siswa untuk terus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas budaya setempat. Saya berharap kisah perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidik lain yang ada di seluruh Indonesia, terutama mereka yang bertugas di pelosok. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena di setiap langkah pengabdian kita ada doa-doa anak-anak bangsa yang menanti masa depan lebih baik.